Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Positif Podcast Inspiratif episode keempat. Halo Sobat Positif, kenalin aku Miss Astri selaku host pada episode kali ini. Nah, pastinya Miss Astri nggak sendirian dong, karena kita akan menghadirkan narasumber yang kece dan pastinya inspiratif. Langsung saja kita panggil narasumber kita, ini dia Miss Fitri. Wah, halo Miss Fitri. Halo Miss Astri. Wah, baik ya Miss Fitri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Miss Fitri boleh banget dong untuk menyapa Sobat Positif dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo Sobat Positif. Halo. Perkenalkan, aku Fitri Wijayanti dari Prodi HES atau Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Wah, semester 5 ya. Gimana semester 5 ini kita kiranya bahwa semester yang kayak santai-santai aja ternyata terbantai tugas ya Miss ya. Bener sekali nih. Wah, bener banget. Dan selain tugas pasti kayak kita dituntut untuk penelitian, terus ada praktikum dan ada tugas PPL nggak sih Miss? Iya, ada. Tapi untuk di prodiku itu masih semester 7 Miss. Masih semester 7 ya? Kalau di aku sendiri udah di semester ini, jadi benar-benar udah masukin proposal dan ditolak sana sini gitu. Jadi kayak stresnya banget. Jadi kayak aku tuh kondisi mentalnya udah jelek banget sih Miss, kayak nggak baik-baik aja gitu. Kayak parah sih. Jangan gitu Miss. Lah, kenapa Miss? Karena kita itu harus membedakan antara mental health atau mental yang sehat dengan yang gangguan mental nih. Oh, jadi aku mentalnya nggak boleh ngejudge kayak oh mentalku baru nggak baik-baik aja gitu. Benar. Karena emang bedanya apa sih Miss? Kalau mental health itu kan biasanya disebut dengan mental yang sehat gitu kan nih. Mental yang sehat ya. Sedangkan kalau mental illness itu harusnya biasanya itu dikatakan juga dengan gangguan mental. Jadi kalau mental health itu mental yang sehat, jadi bisa dikondisikan atau dikontrol gitu Miss. Iya, betul sekali nih. Kalau mental illness? Kalau mental illness itu seperti kayak tadi Miss, stres dan juga depresi, ada gangguan bipolar dan juga skizofrenia dan juga lain sebagainya. Oh, jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan bahwa mental health itu lebih ke kesehatannya yang bisa kita kontrol, kalau mental illness itu lebih ke gangguan ya Miss ya? Iya, betul sekali. Oh gitu. Oh gini Miss Fitri, bisa nggak sih dikasih contoh supaya Sobat Positif itu lebih bisa terbayangkan nih, oh mental health tuh yang ini, sedangkan mental illness tuh yang ini gitu. Oke, kalau untuk kesehatan mental atau mental health itu biasanya ditandai dengan ini percaya diri dan mampu mengelola dirinya dan juga mampu ini Miss, menahan amarah dan juga bisa mengontrol dirinya sendiri, emosinya kayak gitu Miss. Tapi kalau mental illness itu seperti tadi Miss, kayak stres dan juga perubahan emosi dan juga ada penyakit-penyakitnya ya Miss ya? Betul sekali Miss. Kayak bipolar gitu-gitu. Iya. Nah, jadi kalau di gangguan illness atau mental illness ya, gangguan ya illness itu. Iya. Mental illness itu lebih ke kayak istilah penyakit-penyakitnya ya Miss ya. Iya Miss. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge atau langsung mendiagnosis diri sendiri gitu ya dengan penyakit-penyakit itu gitu ya Miss ya. Oke. Lantas nih kita kan Gen Z yang Miss Fitri. Nah, mitos atau fakta sih kalau Gen Z itu tuh lebih mudah kena mentalnya? Sebenarnya itu fakta sih Miss. Oh fakta ya? Iya fakta. Kenapa Karena tuh? kan di era ini kan banyak teknologi yang mudah dijangkau dan juga dari teknologi itu kita dapat menjangkau lebih banyak berita dan informasi kayak gitu Miss. Jadi gampang banget masuk. Oh, jadi kalau informasi masuk ke kita tuh malah bisa berdampak negatif ya Miss? Ada yang negatif, ada yang positif Miss, tergantung apa yang dicari informasi dalam informasi tersebut. Oh, jadi kayak kalau misalnya negatifnya bisa nimbulin kecemasan gitu ya Miss ya? Iya Miss. Apalagi kalau konfliknya anak muda zaman sekarang tuh kayak standar hidupnya tergantung FYP TikTok gitu-gitu ya. Terus story teman jadi standar apa yang harus kita lakukan. Jadi teman udah gini kita harus gini. Jadi kayak
tahu-tahu kita cemas sendiri gitu ya Miss ya, dan menimbulkan stres gitu ya Miss ya. Iya, betul sekali Miss. Oh gitu. Jadi lebih baik anak muda gimana nih Gen Z menghadapi itu? Lebih baik sih ini ya Miss, menyeimbangkan Menyeimbangkan? antara kita bermain teknologi atau gadget dan juga dengan tugas-tugas yang lain Miss, seperti aktivitas-aktivitas kayak kita mengerjakan tugas dan juga seperti kita kayak ngobrol dengan teman gitu. Jadi kayak fokus sama diri sendiri sama menyeimbangkan apa yang kita pengenin sama yang nggak dipengenin gitu ya Miss ya. Iya. Jadi kayak fokus sama diri sendiri apa yang pengen dicapai gitu ya. Oke. Terus kalau gini nih Miss, misalnya kalau tips dari segi Islami ada nggak sih supaya kita tuh nggak stres atau depresi gitu? Mungkin yang umum dulu gak sih Miss? Oh iya, boleh Yang banget umum yang dulu. umum ya. Tips Ya. yang umum dulu apa tuh Miss? Kalau yang umum itu biasanya kita itu dari diriku sendiri ya Miss, itu biasanya sering itu kayak olahraga. Olahraga kan macam-macam kan Miss, seperti kayak lari dan juga ada badminton, sesuai yang diminati aja sih Miss. Jadi kayak hobinya kita, kesukaannya kita gitu ya. Iya, betul. Mengalihkan cemasan dan stres kita gitu ya Miss ya. Itu dari segi umumnya. Iya. Hanya itu. Ada lagi nggak Miss? Masih ada banyak lagi sih Miss, mungkin hanya itu aja ya yang aku sebutkan. Oke, itu salah satunya ya teman-teman. Terus kalau dari segi Islami apa nih? Dari segi Islam itu dulu ya, Miss Fitri pernah dengar cerita kalau Nabi sedang sedih kan, sedih itu akhirnya akan menimbulkan stres dan depresi. Betul banget. Nah, Nabi itu melakukan beberapa tips nih, kecuali membaca Al-Quran, sholat, dan berzikir. Beliau itu melakukan kayak melihat hijau-hijau, terus air yang mengalir, dan juga ini melihat orang-orang yang ceria nih. Oh, jadi ada 3 tips ya selain Iya. daripada kayak mengaji gitu. Iya. Kita ada 3 tips dari Nabi, yaitu melihat hijau-hijau, terus melihat air mengalir supaya tenang ya. Iya, Terus yang terakhir adalah melihat orang-orang yang ceria. Nah, orang-orang ceria pastinya siapa? Image dong. T-Maps, anak-anak T-Maps itu pasti orang-orang yang ceria gitu ya. Jadi kalau sobat positif lagi sedih bisa banget untuk ngeliatin anak-anak T-Maps, dimulai dari Instagramnya maupun dari pastinya YouTube-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Betul banget. Oke, mungkin itu aja ya tipsnya ya Miss ya. Iya, mungkin itu aja Miss. Terus kalau kita mau lihat tingkat kestresan kita, ada nggak sih linknya? Ada Miss, itu namanya depression text. Terus jadi kita bisa di situ ngetes tingkat kestresan kita ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi mungkin sobat positif bisa mencoba di link description. Tuh. Tapi hasilnya, kalau kita udah dapet hasilnya gimana? Kalau dapat hasilnya itu jangan mendiagnosis diri dulu nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi? Karena ini kan semisal kita sudah melakukan tes nih. Nah, sudah nih tesnya sudah muncul hasilnya. Itu mungkin terdapat kecemasan dalam diri. Ih, aku kok sekarang kayak gini. Jangan dulu. Karena itu juga dapat menimbulkan stres, nambah stres malah. Terus yang berlebih nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Jadi kayak nggak boleh cemas dulu, langsung aja. Kalau misalnya dikiranya dapat hasil yang buruk, langsung tanya ke ahlinya atau konsultasi gitu ya. Iya, betul sekali nih. Oke, mungkin itu aja nih Miss Fitri. Boleh dong memberikan closing statementnya kepada sobat positif. Oke, seperti tadi ya, sobat positif, kita gak boleh nih mendiagnosis diri kita sendiri. Walaupun kita sering cemas, gelisah, nah kita harus konsultasi maksudnya. Konsultasi ke ahli seperti psikolog atau ke psikiater gitu. Oh gitu, jadi nggak boleh yang namanya mendiagnosis diri sendiri gitu, karena kita belum ada ilmunya gitu. Betul ya. sekali. Oke, mungkin itu aja closing statement dari Miss Fitri. Sebagai juga penutup
episode kali ini ya Miss Iya. ya. Terima kasih banyak kepada Miss Fitri yang berkenan menjadi narasumber kita. Dan jangan lupa untuk Sobat Positif tentunya subscribe YouTube kami ya, karena akan ada episode-episode selanjutnya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, baik itu aja ya Miss Fitri. Terima kasih banyak. Saya Astri selaku host dan Miss Fitri sebagai narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.